Bu Dokter. Ya. Ini kaki saya loh suatu Oh di iya. lutut. Oh gitu. Perkenalkan Ibu, saya Dokter Puanita, bisa dipanggil Dokter Puan. Saya dokter yang berjaga pagi hari ini di Poli PTM. Dengan Ibu siapa saya bicara? Ibu Supiati Bu Dokter. Ya, saya ini ya Bu, isi identitasnya secara lengkap dulu nggih. Ibu Supiati, Supiati saja nama lengkapnya. Usianya berapa Bu? Usianya kelahiran kalau nggak salah 54 Dokter. 54, 66 ya Bu ya? Berarti nggih, kurang lebih nggih. Nggih. Alamatnya Bu, alamat lengkapnya? Alamatnya Kerembung. Bu, RT RW RT 5 RW 3. 5 RW 3 ya. Baik Bu, tadi keluhannya lututnya sering sakit nggih. Nggih. Itu sudah sejak kapan keluhannya dirasakan? Kalau ini sampun kamu Dokter sudah Ya. lama. Kurang lebih 1 bulanan Bu 1 Dokter. bulan nggih. Nggih. Baik. Nanti saya akan melakukan penilaian Bu, yang namanya penilaian aktivitas kehidupan sehari-hari pada pasien usia lanjut ya. Ini untuk menilai ibu ini masuk kategorinya pasien yang sudah rentan, harus dengan pemantauan keluarga ya. Nanti kerentanan dibagi ada yang ringan sampai berat, atau ibu ini mandiri, artinya ibu bisa melakukan segala aktivitas harian itu sendiri tanpa bantuan orang lain. Skip aja Mbak. Baik Bu, ini nanti saya akan melakukan yang namanya penilaian kehidupan sehari-hari pada pasien usia lanjut, untuk saya bisa mengevaluasi apakah ibu ini masuk kategori lansia yang mandiri atau mengalami ketergantungan. Nanti ketergantungan itu dibagi lagi, ada yang ringan sampai dengan berat. Artinya panjenengan kalau ada ketergantungan harus dibantu orang yang ada di sekitarnya, baik keluarga maupun orang di sekelilingnya, untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Masih butuh pemantauan, gitu ya Bu ya. Apaan kena? Ditanyai saja, nanti akan saya wawancarai biasa. Nggih. Ada nanti 10 pertanyaan kurang lebih nggih Bu. Apakah Ibu bersedia saya ajukan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut? Nggih, enggak apa-apa, boleh. Ya. Ini yang pertama ya Bu, pertanyaan yang pertama, apakah selama ini untuk buang air besar ibu itu bisa mengendalikannya? Ketika terdesak pengen buang air besar bisa dikendalikan, bisa ditahan, atau keluar dengan sendirinya? Nah, itu lek kadang-kadang kayak gak kerasa ngoten lho. Itu tiba-tiba keluar gitu ya Bu ya. Baik. Terus kalau misalnya buang air kecil atau tipis Bu, itu biasanya waktu terdesak ya, sudah kebelet sekali, itu ibu masih bisa menahan atau tiba-tiba keluar sendiri? Nggih, gak bisa nek kadang itu. Tidak bisa ditahan, tapi kadang-kadang. Nggih, kadang-kadang. Nggih. Kadang itu. Tidak bisa Nggih, ditahan, tapi kadang-kadang. Nggih, kadang-kadang. Nggih. Kemudian kalau untuk membersihkan diri Bu, seperti mencuci rambut, menyisir rambut, itu ibu bisa melakukan aktivitas tersebut sendiri atau butuh dengan bantuan orang lain ya? Bisa. Sikat gigi itu bisa. Nggih, masyarakat Nak. Nggih. Kalau untuk ke WC Bu, ke toilet, ibu biasanya dibantu orang atau enggak untuk buka atau pakai celana, cebok, menyiram bekas pipisnya, itu dibantu atau bisa dengan sendiri? Kadang-kadang kalau nyiram Nak, soalnya kuatir kepleset. Oh, jadi kadang-kadang nggih. Kadang-kadang. Nggih. Baik, kemudian selanjutnya makan minum Bu. Biasanya untuk makan minumnya, misal jangan ketika makan itu ada ikan, lauknya kan besar-besar Bu, harus dipotong-potong atau semua yang disiapkan di piring bisa dimakan tanpa harus dipotong-potong? Kalau daging, ayam itu Ya, tidak bisa Nak. harus dipotong Nggih, dulu dipotong nggih. dulu, nggih. Nggih. Kemudian kalau untuk bergerak Bu, dari tempat tidur pindah ke toilet, itu harus dipapak sama orang, dibantu jalannya atau pakai krek, kursi roda tidak? Enggak, bisa. Bisa sendiri Nggih, nggih. bisa sendiri. Baik, sebentar saya scoring sebentar ya Bu ya. Nggih. Kemudian kalau untuk berjalan di tempat yang rata, misal halamannya itu pavingan ya Bu ya, atau plesteran, itu kan rata, nggak bergelombang. Itu ibu bisa sendiri jalannya atau harus dibantu orang Bisa jalannya? kalau jalan rata. Jalanan rata
bisa. Kalau untuk berpakaian biasanya ibu harus dibantu mengencingkan, membuat ini, menutup resleting, masukkan kaos. Dan kalau bisa apa enggak? Bisa, tapi kadang kalau mancing itu nak kan lubangnya kecil enggak. Kalau Itu mancing susah. kan nggak bisa. Jadi harus dibantu ya Bu. Ibu di rumah ada tangga? Di rumah Ada di belakang rumah ya. Itu kalau baik. Kalau untuk naik tangga, panjenengan harus dibantu oleh anggota keluarga karena takut jatuh atau bisa sendiri naik tangganya. dibantu. Nggih, soalnya kakinya turun lino. Oh gitu. Mboten kiat nggih, Mbak. Nggih. Harus dibantu. Kemudian yang terakhir Mbak, ini pertanyaan terakhir. Kalau untuk aktivitas mandinya itu harus dibantu seperti disiram, dibantu sabun kan di badannya itu disabunin atau ibu bisa sendiri kalau di kamar mandi Kalau pas mandinya bisa, cuman tetap diawasi. Nggih, kuatir nanti kepleset gitu Nggih, soalnya soalnya dengan pemantauan. Nggih. Baik, ini saya skor dulu nggih untuk hasilnya. Betul. Dari hasilnya Ibu, ini akan ada total nilainya. Panjenengan dapat nilai 12. Artinya kesimpulannya Ibu ini untuk aktivitas sehari-hari Ibu di rumah ada tangga? Di rumah Ada di belakang rumah ya. Itu baik. Kalau untuk naik tangga, panjenengan harus dibantu oleh anggota keluarga karena takut jatuh atau bisa sendiri naik tangganya. dibantu. Nggih, soalnya kakinya turun lino. Oh gitu. Mboten kiat nggih, Mbak. Nggih. Harus dibantu. Kemudian yang terakhir Mbak, ini pertanyaan terakhir. Kalau untuk aktivitas mandinya itu harus dibantu seperti disiram, dibantu sabun kan di badannya itu disabunin atau ibu bisa sendiri kalau di kamar mandi pas mandinya. Bisa, cuman tetap diawasi. Nggih, kuatir nanti kepleset Gitu soalnya dengan pemantauan. Nggih. Baik, ini saya skor dulu nggih untuk hasilnya. Betul. Dari hasilnya Ibu, ini akan ada total nilainya. Panjenengan dapat nilai 12. Artinya kesimpulannya Ibu ini untuk aktivitas sehari-hari untuk kategori lansia ini masuk dalam ketergantungan ringan. Artinya kalau melakukan aktivitas fisik harus dibantu atau diawasi oleh. Jadi Ibu ini dari hasil kesimpulannya didapatkan skornya Ibu ini masuk kategori ketergantungan ringan. Artinya kalau Ibu itu melakukan aktivitas harian itu masih membutuhkan setidaknya ada pemantauan dari orang sekitarnya, baik itu keluarga maupun orang di sekelilingnya gitu. Nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Karena kalau misalnya dipaksakan melakukan aktivitas sendiri bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tiba-tiba jatuh kepleset atau tiba-tiba ibu pingsan seperti itu, Jadi minta bantuan atau pertolongan orang sekitarnya. Jangan dipaksakan melakukan semuanya sendiri untuk aktivitas hariannya, Matur nuwun ten keluarganya. Untuk keluhan lututnya Ibu, nanti kami akan memberikan terapi baik berupa farmakologi maupun non farmakologi dengan pengobatan atau tanpa pengobatan. Dua-duanya harus dijalankan. Kalau dengan pengobatan nanti saya paringi resep diberikan ke ruang obat, dibuat sesuai aturannya. Kalau yang tanpa pengobatan itu adalah diet rendah lemak, ya tidak boleh terlalu banyak makanan berlemak supaya tidak tambah gemuk. Kalau ibu tambah berat badannya naik atau tambah gemuk, nanti keluhan lututnya akan semakin memburuk atau tambah parah, sering kambuh gitu. Karena kalau sudah usia tua akan terjadi pengeroposan dan penyempitan celah sendi. Menawi jenengan bagian tubuhnya terlalu besar, tidak kiat lututnya nopang badannya yang terlalu besar tadi, jadi tambah parah minumnya. Di atas malah nggih dahare supados keluhan lututnya tidak sering kambuh. Ngaten nggih Bu? Ada yang mau ditanyakan Bu? Sudah jelas. Mudah-mudahan lekas sembuh. Ya, ini Terima kasih Bu Dokter. ini resepnya dibawa ke ruang obat. Terima kasih Bu Dokter. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.